lu tahu kan Gunung Salak itu terkenal namanya mistisnya Bang ya. Ya Allah, kedua. Saya kesini hanya pengen liburan. Nggak ada yang niat macam-macam. Ternyata waktu pas dia ngambil ranting itu, ternyata bukan ranting Bang. Potongan tangan. Kenapa si tim Basarnas ini lapor bahwa ada yang lapor untuk mengevakuasi tim gue? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Ibnu Fitro Sidik dalam channel Timur Misteri. Di kesempatan kali ini, masih sama seperti video sebelumnya, gue sudah menghadirkan narasumber yang akan bercerita pengalaman misterinya untuk kita semua. Tapi sebelum itu, lagi-lagi gue mau berterima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mensubscribe serta mendukung channel Timur Misteri. Karena berkat dukungan dan support dari teman-teman semua, kita bisa seperti ini dan kita bisa lebih semangat lagi untuk memberikan video-video terbaik pastinya buat teman-teman semua. Dan juga gue mendoakan untuk kita semua semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Untuk teman-teman yang nonton video ini yang belum subscribe, langsung aja subscribe, like, and comment, serta aktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi dari video terbaru Timur Misteri. Seperti janji gue tadi, nggak pakai lama lagi, langsung aja gue berkenalan sama narasumber yang ada di samping gue ini. Apa kabar, Bang? Wes, alhamdulillah baik. Oke, teman-teman semua, narasumber gue kali ini Bang Andre dari tim Jejak Backpacker. Iya, betul. Eksklusif narasumber. Eksklusif. Oke, Bang Andre, Ya. kesibukan sehari-hari apa Bang Andre? Kesibukan sehari-hari rebahan sih. Oh, sibuk rebahan. Rebahan menjadi kesibukan Bang ya? Oke. Bang Andre juga sibuk ngonten-ngonten ya Bang ya? Iya. Di konten Jejak Backpacker ya? Ya, kebetulan gue editornya sih Bang. Editor Jejak Editor, Backpacker. Oke, ya. teman-teman semua, setelah nonton video ini, jangan lupa nih, intip juga channelnya Bang Andre di Jejak Backpacker. Pasti teman-teman semua udah pada kenal sama kontennya Jejak Backpacker. Oke, Bang Andre. Oke. Sebelumnya terima kasih nih, kita dari Timur Misteri dikasih kesempatan buat mampir di tempatnya Bang Andre di Jejak Backpacker ini. Sama-sama. Bang Andre, kesempatan kali ini mau bercerita pengalaman di mana nih Bang? Gue mau menceritakan pengalaman gue di Gunung Salak Bang. Di Gunung Salak. Jadi selama gue mendaki, kayaknya baru kali ini ya doang ya gue ngerasain yang namanya di luar nalar gue ya. Yang dimana gue hampir dievakuasi sama tim Basarnas dan pada saat waktu di trekking itu gue sempat disasarin dan ada salah satu teman gue cewek, dia di saat dia pas ngambil ranting ternyata bukan ranting yang ngambil, tapi potongan tangan gitu. Gokil, tahan dulu Bang Andre. Ya siap. Pasti teman-teman semua penasaran nih sama kelanjutan dari cerita Bang Andre ini. Tapi sebelum itu, lagi-lagi gue mengingatkan buat teman-teman semua, apapun yang nanti diceritakan sama Bang Andre bukan bermaksud untuk memberikan hal yang negatif atau menakut-nakuti teman-teman semua, melainkan cerita ini atau cerita dari Bang Andre ini kita jadikan pelajaran untuk kita bersama. Benar Bang Andre? Benar. Oke, tonton terus video ini karena sudah gue rangkum dalam segmen Kong Kumis, Kongko Kupas Misteri. Buat teman-teman semua yang mempunyai pengalaman misteri, baik itu pendakian gunung, urban legend, atau lainnya yang berbau misteri, dan mau ceritanya diangkat seperti Bang Andre ini, teman-teman bisa DM di Instagram Timur Misteri, atau juga kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Oke Bang Andre, kayaknya nggak berlama-lama lagi nih Bang. Oke. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Oke Bang Andre, kita mulai nih ceritanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya gue perkenalkan diri nih. Gue namanya bisa dibilang Bang Andre ya, panggilannya Bang. Gue akan menceritakan sebuah pengalaman gue tuh pada tahun 2018 Bang. Kurang lebih gue udah agak lupa ya. Nah, jadi di selama gue pendakian yang gue ngerasa di luar nalar ini, gue cuma di Salak doang sih Bang. Ya mungkin
sampai saat ini gue belum sampai nggak terlupakan gitu loh. Berkesan berarti. Kok bisa sampai segininya gitu loh. Dan gue pun juga nggak pernah yang namanya ngalamin hal-hal seperti itu. Nah, awal mulanya itu dari kegabutan bang. Jadi ada salah satu teman gue namanya bisa dibilang Bang Giting ya. Nah si Bang Giting ini bilang ke gue, Dre, kayaknya kita udah lama nih nggak naik gunung nih. Gimana kalau kita naik nih? Gue tuh sama bocah-bocah tongkrongan itu bang, dadakan bang. Kalau mau kemana-mana tuh pasti dadakan gitu loh. Kayak misalkan bener-bener lagi gabut gitu ya kan, ya udah ke puncak gitu ya. Nah pada saat itu gue kepengen anak-anak tuh lagi kepengen buat ngetrip ke Gunung Salak gitu ya kan. Nah pada saat itu kebetulan juga nih bang, ada salah satu teman gue juga nih, dia punya teman kenalan cewek yang kalau nggak salah di daerah Jawa Tengah ya, gue lupa di daerah nama daerahnya apa ya. Terus kayak ngajak bareng gitu bang. Jadi waktu pas ketemu di Wedang Jaya, singkat cerita aja ya. Oke langsung berangkat, kita tuh berangkat dari Tangerang itu 9 orang gitu bang. Singkat cerita sampailah di stasiun Bogor bang. Di stasiun Bogor itu ternyata lebih dari 9 bang. Yang dari teman ke teman gitu kan. Ternyata di total itu ada 12 orang. 12 orang. Aduh gue buset. Banyak banget nih gitu kan. Terus ada salah satu teman gue nih, cewek, namanya Jule. Dre, tungguin teman gue dulu ya. Siapa lagi? Ada lagi ini ya. Siapa lagi, ini udah lebih dari 10 gituin kan. Ada nih teman gue, kasihan dia katanya ditinggal trip sama temennya gitu ya kan. Ya udah akhirnya dia ngetek, mungkin dia ngeliat story teman gue itu kan, akhirnya dia kayak buat ikut bareng gitu. Oke, singkat cerita udah sampai udah 12 orang nih udah terkumpul. Akhirnya kita nyawa ini bang, apa namanya, angkot nyarter gitu. Itu udah penuh bang. Sampai carrier itu di atas di atas mobil cup gitu ya. Kalau gue positif mobil sanggup nggak nih naik ke atas gitu kan. Waktu pas gue di perjalanan itu emang bener bang, mobilnya nggak kuat bang. Jadi kayak bener-bener lu tau pernah ke Cimelati kan? Jalur Cimelati gitu kan. Nah itu bener-bener kan ke atas banget, terjal banget ya. Pada akhirnya gue langsung keluar tuh bang, separuh. Ceweknya tetap di dalam. Itu kalau nggak salah ada ceweknya itu Jule, si Stefani yang orang Jawa Tengah, sama si Colby, 3 ceweknya. 4 ceweknya. Cewek 4 sama si Galuh. Nah, udah gitu dorong tuh mobil. Nah, itu pas kita lagi dorong mobil tuh sekitaran jam 2:30 pokoknya bang, 2:30 malam. Udah pagi ya, udah mau pagi tuh. Sampailah kita di base camp, bukan base camp sih bang ya. Ini sebenarnya udah mulai agak aneh gitu bang. Selama gua naik gunung kan pasti yang namanya kita ke gunung tuh pasti ada base camp bang, bener nggak? Itu pada saat itu gua nggak ada base camp bang. Dan itu gua baru pertama kali gua naik Gunung Salak lewat jalur Cimelati. Perdana. Lewat situ. Gue nggak tahu sama sekali kayak gimana di sana kayak gitu kan. Dan ternyata di situ nggak ada base camp, cuman ada pos satpam aja bang. Iya. Nah akhirnya pada saat itu gue turun di situ. Yaudah tuh salah satu teman gue punya inisiatif sendiri, dia turun lagi ke bawah bang untuk nyari ini buat sarapan pagi. Oh iya. Nah setelah sudah sarapan pagi, akhirnya kita udah siap packing nih, ya kan, siap packing. Terus sekitaran jam 8 apa setengah 9 ya, gue lupa ya. Waktu pas gue melanjutkan perjalanan gitu kan, gue dijegat. Ada salah satu. Ditahan. Ditahan sama satpam di situ. Kata si satpam mau kemana katanya.
saya mau ke puncak salah satu gitu, begituin kan. Terus kata si sapamnya, nggak bisa deh, ini jalur belum resmi, Iya. masih ilegal. Tapi untuk teman-teman jalur Cimelati ini tuh sekarang udah resmi ya bang. Udah Ya? resmi. Waktu pas gua 2018 itu belum resmi, masih ilegal gitu loh. Dan gua pun juga gua nggak tahu, karena kan gua di situ diajak sama temen gua kan bang. Mungkin kalau misalkan gua tahu, gua bakal nolak bang. Kita kira kayak debat gitu bang. Oh nggak bisa deh ini gini. Pak, teman saya sebelum minggu lalu dia naik lewat sini pak, lewat jalur Cimelati pak. Masa saya dan teman-teman nggak boleh katanya. Itu emang temen gue tuh agak sedikit ngotot bang, iya kan. Akhirnya mungkin kalah suara ya gitu ya kan. 12 sama Itu satu mulut gitu ya kan. Akhirnya ada si sapam itu buat kayak ya udahlah serah lu, kalau bisa dibilang apa kayak kalau apa kata dia mah gitu ya. Udah serah lu dah gitu ya. Akhirnya yaudah tuh kita langsung ngelanjutin kan. Ternyata waktu pas di persimpangan itu bang, pas mau masuk pintu rimba ya, di situ tuh udah ada yang jaga bang. Itu gue inget banget waktu pas gue naik itu pas 17 Agustus. 17 Agustus. Nah, terus kata gue nih rame banget. Sebelum gue masuk pintu rimba itu emang udah ada yang nenda bang. Ada yang capture Capture bang. Lu capture sini apa gimana? Iya bang, gue mau naik kagak boleh. Lah, emang kenapa? Gue gituin. Ada yang jagain bang, gitu dia, dari pusat. Oh, kira-kira kita nggak percaya ya. Kira kita udah langsung pasti persimpangan itu kita dijegat lagi, gitu, diberhentiin lagi. Nah, ternyata di situ kita debat lagi tuh bang, bla 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 bla, gitu ya kan. Kayak dari si pihak pusat pun juga kayak sempat bilang gini bang, ini jalur belum resmi, katanya. Saya nggak mau kalian ini kenapa-napa. Dulu udah ada yang sempat hilang katanya bang. Gue kurang tahu juga informasinya gitu ya kan. Tapi yang dari pusatnya bilang seperti itu. Nanti kalau misalkan terjadi apa-apa sama kalian gimana gitu ya. Kami nggak tidak bertanggung jawab gitu ya. Udah mendingan kamu lewat jalur Cidahu aja yang resmi gitu kan. Cidahu. Di situ sempat teman-teman kayak mungkin kayak kepalang tanggung bang. Iya. Mungkin pertama udah makan waktu, udah agak siang. Dan kalaupun kita turun lewat Cidahu itu juga ya udah keburu sore bang, gitu ya kan. Dan nambah biaya lagi pasti. Nambah biaya lagi, kita nyewa sebak lagi gitu kan. Nah, langsung kayak apa sih dari pihak pusatnya ini kayak udah nggak mau ini bang, udah capek gitu nyaranin ke kita gitu ya. Yaudah gini aja deh, KTP-nya tahan. Nanti kamu lintas lewat Cidahu, nanti ntar kamu ngambil KTP di situ. Akhirnya di situ gue udah kayak ngerasa was-was aja bang ya. Kayak wah ini udah kayak nggak bener nih gitu nih. Di situ langsung gitu ada salah satu teman gue yang namanya company gitu bang. Dia kayak ngambil suara gitu. Ini mau ke gimana? Akhirnya gue langsung kayak paling apa ya bang? Panggil semangat aja gitu ya. Udah Cidahu, gitu. Nyari aman aja. Nyari yang aneh-aneh aja gitu. Udah nyari aman. Gitu. Negara anak-anak sepakat tuh bang, buat mutusin lewat jalur resmi Cidahu. Singkat cerita ya, kita sudah sampai di Cidahu itu bang pukul jam 3 kalau nggak salah sore. 3 sore. Kita udah makan waktu banget itu. Akhirnya kita ngurus simaksi, kita mulai trekking, ya kan. Sampailah di Bajuri. Simpang Bajuri. Kan Simpang Bajuri kan ada 2 tuh bang ya. Yang baru sama yang lama tuh. Kalau nggak salah gue yang lama deh bang, yang ada deket Pelang itu bang. Nah gue di situ tuh bang. Di situ ngedirin tenda sekitaran gue ngedirin tenda pokoknya jam 5 sore kan. Ngedirin tenda. Malam nih bang. Udah beres ya kan. Kebetulan emang pas gue ngedirin tenda itu gue nggak ada yang nenda di situ bang. Cuman lu aja nih. Cuman rombongan gue aja. Jadi 12 orang tuh ya di situ. Jadi langsung kayak ngelingkar bulat gitu bang. Nah waktu pas malam itu gue ada ngerasa kayak aneh gitu kan.
Jadi waktu pas kita lagi bakar HP unggun gitu ya kan. Ada nih salah satu temen gue bisa ya kita sebut aja namanya Asbe ya, emang namanya Asbe panggilannya. Ini Asbe kenapa? Gue gituin kan. Kok keluar masuk tenda mulu? Aneh Gitu. nih kan. Kira gue merhatiin kan, kira gue ini bocah kenapa dah? Gue gituin kan. Langsung pas kedua kalinya itu bang, gue tanya gitu, itu kenapa? Ngantuk gua. Ngantuk. Kata dia capek gitu ya. Mungkin ya waktu pas perjalanan gitu kan udah makan waktu banget. Ya udah, tidur aja sana. Gitu. Tidur, keluar lagi nih bocah. Kira-kira kenapa sih? Gue gituin kan. Gue bingung gitu dia. Bingung kenapa emang? Gue mimpin cewek, kata dia. Jadi si SBW ini mimpin cewek berturut-turut bang, selama 3 kali itu. Nah, terus gue kayak buat netralisir gitu bang, kayak buat ngademin suasana gitu ya kan. Ya udah mungkin capek lo, gue kan. Ya namanya bunga tidur apa ya maksudnya ya kan. Ya namanya mimpi ya kan. Udah capean kali lo, udah lo mending ngopi bareng aja sama gue sini. Nih lagi bikin api unggun, ngopi kan sambil ngobrol kan enak tuh bang ya. Soalnya kan gue tuh paling enak tuh kalau naik gunung tuh malamnya bang. Itu momen yang paling gue bisa nikmatin tuh malamnya. Gue bisa ngobrol sama teman-teman gitu ya bang. Nah, singkat cerita, pagi lah bang. Pagi, kesiangan bang. Mungkin efek dari begadang gitu kan. Emang sini nggak bagus juga ya buat teman-teman gitu ya. Ya angka bayinya kan kita harus mempersiapkan fisik kita juga bang gitu kan. Tapi emang waktu pas pada saat itu kita tuh nggak ngejar puncak bang. Jadi kita ya santai-santai aja, enjoy aja gitu. Kalau emang kita nggak sampai puncak, ya wis nggak masalah. Kita langsung turun gitu ya kan. Emang ya pengen liburan doang bang, gitu loh. Sama teman-teman gitu. Pas gabut ya. Nyari suasana baru lah gitu. Bosan, soalnya nongkrong di situ lagi gitu kan. Nah, waktu pas gua kesiangan itu sekitaran jam 11 siang bang. Masak nih ya, yang cewek-ceweknya gitu ya, masak makan siang. Udah tuh kita siap buat trekking bang ke atas gitu. Nah, ditanya nih sama temen gue, jadi di waktu pas gue rombongan gue nenda di situ tuh ada salah satu orang bang, gue lupa tuh namanya Uyat sama si Acil. Dia duluan bang. Jalan duluan. Dia duluan gitu. Dan dia pun juga udah kayak mengira bahwa rombongan gue ini bakal turun malam. Karena dia udah sering ke situ bang. Dia udah punya estimasi waktu. Benar, kayak gue bisa tahu kayak gitu karena gue sempat sharing bang sama dia waktu pas emang sampai saat ini gue masih suka ketemu sama dia. Nah, gue udah tahu Andre kalau lu tuh pasti bakal turun malam gitu dia. Akhirnya kita nggak tahu gitu ya kan, dan ya niat kita cuma buat main aja gitu loh. Trekking siang itu nggak ada apa-apa bang, aman, masih aman-aman aja. Sampai jam 4:30 kalau nggak salah, 4:30 sore. Sampai puncak itu jam 4:30 sore. Akhirnya kita buat ngopi, cemilan kayak gitu ya kan, terus foto-foto juga. Dan emang di atas itu agak lumayan rame bang. Ternyata di atas itu ngedirin tenda di situ semua bang, gitu. Pendaki lain udah penuh. Dan kayaknya kalau dibuat rombongan gua buat ngedirin tenda di puncak itu kayak nggak mungkin bang. Karena space-nya mungkin Salak itu kan cukup terkenal, namanya space-nya agak lumayan kecil bang ya, nggak terlalu luas gitu. Nah, terus gue bilang ke teman gue bahwa kayak jam 5 kita udah harus turun. Dan emang kebetulan itu udah mulai agak kabut tuh udah ini bang, udah turun dan suasana itu udah agak lumayan gelap gitu loh. Nah, langsung setelah jam 5 habis foto-foto dan makan gitu ya kan, kita akhirnya turun bang. Terus gue bilang ke temen gue yang bisa dibilang yang lebih tua dari gue ya, namanya company kan, lu mimpin ya depan gituin kan.
Iya Andre, kata dia. Ya udah tuh. Ternyata waktu pas gua udah mulai turun itu, nih bocah kagak ada bang. Jadi terpecah bang, dua kelompok. Terus gua nanya ke si Tony itu yang si Kiting itu, Ting, si company mana? Gitu. Wah kagak tahu Andre. Gitu. Waduh, kedua gue nih bocah gitu, malah kepencar gitu ya kan, malah kepecah jadi dua kelompok gitu. Akhirnya itu oke lah, nggak terlalu menjadi masalah gitu ya kan. Nah, waktu pas ajan maghrib kita rest bang, kita masih aman-aman aja kan di situ. Tapi waktu pas gua berhenti, pas maghrib itu gua berhenti, gua agak sedikit aneh juga sih, bukan aneh ya, kayak gue tuh bisa dibilang kalau untuk soal ke tim atau ke temen gitu ya bang, gue tuh paling merhatiin bang, gitu, takut kenapa-napa doang. Entah itu gue orangnya panik atau gimana gitu ya, nggak mau terjadi sesuatu hal lah di tim gue gitu. Terus gue merhatiin si siapa, gue lupa namanya, ya sebut aja si siapa ya namanya, Fajar lah, kita sebut Fajar namanya, gue lupa. Nah, si Fajar ini kayak diem aja bang, karena emang gue tuh di situ gue baru kenal, dan gue cuman hanya beberapa teman-teman gue aja yang di tongkrongan itu kan, yang selebihnya kan dari hanya teman ke teman aja bang. Gue kayak merhatiin dia tuh kok diem aja nih anak, kenapa? Yang gue takutkan dia ini diem terus ujung-ujung kesurupan kan, gimana bang? Iya kan? Bahaya. Apa ya? Gue lebih berhati-hati. Bukan berhati-hati bang ya. Gue orangnya parnoan gitu bang. Kalau yang ya udah kutamin temen gue kalau misalkan terjadi yang seperti itu kayak gimana gitu ya kan, doa makan aja gue nggak lancar gitu loh. Nah di situ langsung gue tanya gituin, Jar, lu ngapa gituin? Lu diem aja gituin kan. Nggak Andre gitu, nggak apa-apa, aman kan gue gituin kan, minum gituin, udah istirahat dulu aja gituin kan, jangan terlalu buru-buru gitu kan. Ya habis maghrib ya lewat 5 menit atau 10 menit kita langsung gas lagi gitu kan. Nah akhirnya waktu pas lepas dari ajan maghrib itu kita lanjutin lagi bang perjalanan. Nah jadi yang gue kan menjadi 2 tim bang ya, kebagi. Nah tim gue ini ceweknya 2, si Jule sama Stefani. Nah Stefani ini yang orang Jawa itu bang. Si Jule sama Stefani. Nah selebihnya 6 orang pokoknya, 4-nya cowok semua gitu ya kan. Si Jule bilang ke gue, Re, gue mau kencing. Ya sok mangga kencing gituin kan. Nah terus gue bilang ke teman gue yang si Stefani ini, Stef temenin gituin kan, ini bawa payung. Karena kan di trek jalur Salak ini apa bang ya, kalau untuk space ini kan cukup rimba bang ya. Dan di treknya ya udah dia kencingnya di trek gitu bang, dan ditutupin pakai payung. Ternyata waktu pas teman gue yang kencing pada saat itu dia kencing itu kayak ada yang merhatiin dia bang, tapi dia kayak buat coba cuek gitu, biasa aja gitu. Nah langsung di situ tuh udah mulai ada kejanggalan gitu loh. Dan ini kita ceritakan waktu pas udah diturun ya, udah di bawah gitu loh. Nah kita langsung lanjutin waktu pas teman gua beres kencing, kira-kira kita ngelanjutin lagi tuh bang. Pada pas saat kita turun di webbing bang, kan webbing kan yang pakai tali itu bang ya, jadi turunnya kan harus satu-satu gitu. Gue ngerasa kayak ada yang, gue entah ini suara hewan atau makhluk gaib, gue nggak tahu juga. Tapi gue pada saat itu gue masih berpikir positif bahwa oh ini babi atau apa gitu ya, karena di sebelah kanan gue itu emang udah semak-semak gitu bang, dan spesial juga ya kita harus ngantri gitu loh. Gue ngedenger suara
kayak kresek tuh makin lama tuh makin jelas bang. Kayak kesek. Wih, apa nih? Gituin kan. Dan gue langsung kayak teriak ke teman gue gitu. Diam gue gituin kan. Terus teman gue pada diam semua kan. Terus, lu denger nggak? Dengar. Apaan nih? Gue gituin kan. Gue udah mulai kayak posisi diam dan kayak ngelirik apa nih? Gue ngeri itu babi yang nyeruduk gue bang, gitu kan. Tapi ternyata waktu pas suara itu semakin lama semakin keras gitu ya, itu suara udah hilang bang, nggak ada sama sekali. Kalaupun memang itu hewan, kedengeran dong yang namanya aktivitasnya masih berlanjut lah. aktivitas kayak mungkin dia apa jalan atau itu kan, itu nggak ada. Dan apa ya, nggak kelihatan bentuknya tuh kayak gimana, nggak ada gitu loh. Di situ gue masih berpikir positif aja kan, biasa aja gitu. Nah waktu pas teman gue turun ini, ada namanya Alkindi itu bang. Si Alkindi turun ke webbing, terus dia kayak sempat kebingungan, Dre, ini gimana turunnya gitu ya. Kan dia emang si Alkindi ini bisa dibilang dia baru naik ke gunung gitu bang, baru naik gunung dan itu langsung kesalak lagi, the best banget dah pokoknya. Langsung ke jalur yang ekstrim gitu bang. Ya udah, gue gituin kan, lu center, lu kumulutin gitu loh. Oh, taruh di mulut. Kan kalau orang kan berbeda-beda bang ya. Ada yang mungkin enek atau yang mual gitu ya kan. Tapi kalau gue, ya gue biasa seperti itu gitu kan. Ya biasa aja, nggak mual sama sekali. Tapi waktu pas temen gue si Alkindi ini waktu pas turun, dia Gigit senternya, gigit senter, mual bang, muntah. Mungkin waktu pas saat dia lagi gigit senter itu nggak sinkron atau gimana, gue kurang paham ya. Jatuh bang, pleset tuh, jatuh. Ya. Ternyata waktu pas dia jatuh, temen gue yang sempat memimpin itu bang, yang dari sebelumnya, kan di posisi di belakang gue ya. Dia bilang ke gue gini, Dre, lu tau nggak waktu si Alkindi jatuh, kenapa emang gue? Si Alkindi di belakang Alkindi itu ada sosok bisa dibilang Kunti gitu bang, Kunti yang ngetawain si Alkindi, waktu dia pas dia jatuh. Nah ternyata waktu pas posisi yang apa namanya, suara-suara yang semakin lama semakin kencang dan hilang gitu kan, si Asbew ini ngelihat pas dia ngelirik sebelah kiri itu kayak ada sosok cewek cakep, dan ternyata itu sosok cewek yang yang semalam dia mimpi. Jadi kayak dia diikutin terus gitu bang. Wah serius Beo gituin kan, serius Dre kata dia. Akhirnya udah tuh bang, waktu pas kita udah pada turun webbing itu kan, teman gue si Kiting ini mungkin bisa dibilang dia udah pernah ya ke Gunung Salak itu bang, nggak cuma sekali atau 2 kali ya, dia sering ke situ. Jadi dia udah tahu patokannya dan kalau udah sampai sini landai nih, mungkin udah sampai sini deket nih mau puncak, Apal jalur. udah apal jalur, udah tahu gitu kan. Waktu pas kita turun di webbing itu, dia bilang gini ke gue, abis ini landain deh kata dia, nggak ada yang namanya webbing lagi kata dia, udah santai kita. Ya mungkin bisa dibilang treknya ini nggak terlalu lumayan makan energi gitu ya. Ya udah tinggal landai aja gitu. Selang beberapa menit bang, waktu pas dia bilang seperti itu, gue ada di situ lagi, di tempat yang sama. Iya, dan pada saat itu emang nggak ada yang bilang bang, untungnya nggak ada yang bilang wah anjir gue di sini, nggak ada. Untungnya di situ ya. Dan di situ gue udah kayak diem aja gitu, kayak yang bikin gue anehnya temen gue ini serentak bang, berhenti semua gitu, heran semua gitu. Kayak kok dalam hati gue tuh kayak, gue di sini lagi ya. Ya walaupun gue baru pertama kali ke situ kan, gue juga pasti tahu lah gitu ya kan, dengan situasi yang sama gitu. Kok masih di sini lagi ya, gue gituin kan.
Akhirnya kata si Tony gini, udah yuk istirahat dulu. Kata si Tony ini, udah yuk istirahat dulu. Akhirnya mungkin si Tony pada saat itu dia bilang seperti itu apa ya bang ya, untuk biar teman-temannya ini nggak panik bang, gitu loh. Suasana lah ya. Nenangin suasana ya gitu. Langsung udah tuh kita istirahat, kita minum langsung ya kurang lebih 15 menit lah, 20 menit lah bang. Selang itu langsung kita lanjutin lagi bang perjalanan. Kata teman gue, ayo lanjut lagi. Tapi dengan posisi ganti bang. Gue yang jadi leader, gue di depan. Terus kata si Tony bilang, "Re lu depan ya, leaderin," gitu ya. Ya, gituin. Jadi waktu pas saat itu tim gua kan gue jadi dua pecah ya kan. Di rombongan gue itu nggak semuanya megang center bang. Jadi saling backup. Gua backup cewek dan selebihnya juga saling backup gitu bang. Kalau nggak salah ada 2 orang atau 3 orang yang nggak bawa center. Akhirnya kan kita nggak mau kan kita harus backup gitu kan. Waktu pas gua nge-backup teman gua ini kan lama-lama puyeng bang ya. Iya kan kayak udah puyeng sakit pinggang bang. Gini. Gue anjir capek banget, gue mau ngeluh juga nggak mungkin gitu kan. Tapi waktu pas gue nge-backup temen gue ini bang, entah ya ini gue efek dari kecapean atau kayak gimana, gue kurang paham. Tapi yang gue lihat itu waktu pas gue nyenterin, gue bukannya nyenterin temen gue ini, tapi gue nyenterin kayak ngalur bang, random. Gue ambil langsung pas nyenterin ke kanan, itu gue ngeliat kayak semacam keramik panjang kayak bentuk makam lah bang. Setahu gue kan kok makam kan di Salak kan cuma ada di atas ya, di puncaknya itu kan, puncak kalau nggak salah makam Mbah Salak pas apa gue kurang tahu ya. Yang jelas ada di atas lah ya. Tapi gue pas di tengah itu pas gue pas gue turun itu gue ngeliat kayak ada semacam kayak makam gitu. Langsung bang di situ teman gue yang cewek ini mungkin dia agak tomboy ya orangnya, ditepuk. Lu kalau nyenter yang bener kata dia. Wih maaf le, tapi gue tiba-tiba kayak ngeblank gitu bang. Astagfirullahaladzim, maaf le gue gituin. Yaudah deh gitu. Ayo lanjut. Dia emang agak sedikit keras gitu ya kan, tapi ya gue udah tahu karakter dia gitu. Langsung kita dalam beberapa menit lagi gue ngerasa ada di situ lagi bang, di tempat yang sama, kena lagi situasi itu. Gue langsung astagfirullah, kok gue di sini lagi men, gugutin kan, ya Allah gugutin. Gue sampai kayak hati gue tuh kayak ngomong kayak kalau emang gue mau mati ya kayak udah pasrah ya, campur aduk bang gitu. Dan dulu baru pertama kali ke Gunung Salak, dan lu tahu kan Gunung Salak itu terkenal namanya mistisnya bang ya. Ya Allah, saya kesini hanya pengen liburan, nggak ada yang niat macam-macam gitu. Dan disitu gue udah pasrah dan tolonglah bantu saya gitu kan, lindungi saya dan teman-teman saya gitu. Karena di situ gue langsung bilang ke teman gue, kita doa dulu aja yuk gitu. Temen gue itu dia paham dia sudah ngerasain semua, kayak ngerasa gitu, kayak nggak ada yang kayak apa nih, nggak, jadi kayak udah sinkron bang gitu loh, pemikirannya satu kayaknya sama. Iya, cuma gitu. nggak diceritain aja ya mungkin. Udah yuk doa dulu yuk gitu. Akhirnya lepas doa kita istirahat sebentar, kita langsung lanjut perjalanan lagi bang. Alhamdulillah bang, di situ kita ketemu jalan yang benar gitu loh, kayak kita nggak di situ lagi gitu loh. Tapi ini bertubi-tubi bang, dan ini yang dialamin gak cuman gua, tapi ada beberapa temen gue juga yang sempet diganggu atau diteror gitu ya. Waktu pas gue ketemu di persimpangan bang, waktu gue ketemu persimpangan,
si teman gue bilang ini, yang si Kiting ini bilang, Dre, lu cek sebelah kiri, gua kanan, kata si Kiting tuh. Akhirnya gue ngecek sendiri bang, dan si Kiting itu ramean gitu. Gue anjir, gitu gue temenin kayak gue kan, gue sendirian di situ. Langsung pas gue cek, gue senterin, loh mentok men, gue gituin, kagak ada, nggak ada jalur. Dan gue pun nggak bakalan gue terobos itu jalur. Kalau misalkan emang itu gue ngerasa itu nggak ada jalur, udah stop gitu ya kan. Gue nggak mau nerusin gitu. Akhirnya gue balik lagi bang, gue ngejar teman gue. Gue ngejar, ternyata teman gue ini lagi debat, lagi bener-bener ada argumen gitu kayak, emang kita lewat jalur air ya, kata temen gue ini. Kayak enggak deh gitu. Akhirnya gue datang bang, apa lo gitu. Dre, emang kita lewat jalur air ya? Kayak enggak deh ting, logika aja deh ting gue gini. Kalau misalkan emang kita jalur air, sepatu kita basah gitu, celana lu basah, kotor. Coba lu lihat, emang pada saat itu kita naik ke Gunung Salak musim kemarau bang. Iya ya, nggak kotor tuh, nggak basah. Ya udah, kita salah jalur. Lalu pas tadi ngecek gimana? Nggak ada jalur, gue gituin. Bingung. Nah, sing kayak gue hampir berantem situ sih sama temen gue kan. Lu ngecek bener apa? Jadi ya mungkin efek dari capek dan kita dibikin blinger, bingung, dikasih jalan yang bikin kita pusing. Pada akhirnya kan kayak emosi kan langsung ini bang, gak stabil kan. Akhirnya wah lu gini. Ya lu nggak mau percaya, udah lu cek gitu. Ya kali gue itu jalur nggak jelas, mentok. Ntar kalau misalkan gue jatuh ke jurang, siapa yang tanggung jawab? Gue gitu kan. Ya udah dong, lu ngapain berantem? Tuh kata temen gue tuh. Udah, ayo. Kita ke jalan yang akhirnya kita langsung ke ini bang, yang persimpangan lagi tuh kan. Yang lu cek tadi itu. Ternyata waktu pas gua sama teman-teman gua sampai di persimpangan itu, jalur itu udah kelihatan jelas bang. Berubah sama yang lu lihat pertama. Iya, kira gua. Dan seketika rombongan yang depan itu kedenger. Wah, akhirnya kita banyo lagi kan. Woi, lu, komplit. Langsung dia nyaut lagi. Wah ini, jalur benar. Ya gue nggak tahu ting, gue gituin kan. Dan ya udah deh, kata temen gue, udah lo masih berantem gitu. Akhirnya emang itu agak masih lumayan main jauh bang. Jadi suara itu hanya kecil aja gitu. Suara ada kena angin gitu. Akhirnya pas kita ngelanjutin lagi, si Jule ini ya kan, dia punya inisiatif sendiri bang. Terus gue perhatiin, lu ngapa dah gue tuh ngambil ranting-ranting kayu gue gini kan. Gue mau bikin api unggun. Jadi ntar kalau udah sampai di Bajuri, kita tinggal bakar doang. Wih, keren lu inisiatif, gue gituin kan. Ya udah le, gue sambil backup. Jadi yang si Jule kan nggak bisa enter kan, dia sambil nyari kayu bakar itu kan. Pas dia ngambil kayu bakar gitu ya kan, tiba-tiba dia teriak bang. Waduh, gitu. Wah, lalu ngapa? Gue gituin. Cabut. Kenapa lu? Gue gituin. Lu kalau capek bilang, gue gituin. Lu minum dulu, gue gituin. Istirahat di sini. Enggak. Cabut. Langsung, udah tuh. Kita ngikutin apa yang dia mau kan. Kira-kira kita turun bang. Kita turun dan sampailah kita di Bajuri itu. Pokoknya kita sampai di Bajuri itu jam sekitaran 12 malam. Teman gue ini yang rombongan depan jam 11. Nah, ini terjadi nggak cuma di rombongan gue doang bang, tapi terjadi di rombongan depan. Rombongan depan ternyata ada yang kesaleo bang, kakinya. Jadi yang kesaleo itu orang Jakarta Barat kalau nggak salah namanya. Kita panggilnya namanya Alvin ya bang ya.
Jadi si company ini emang kenapa dia bisa duluan bang? Dia ini emang karakternya apa ya, suka jalan ini bang, jalan santai tapi agak cepat bang. Kata dia kalau misalkan kita terbiasa seperti itu mengurangi rasa lelah kita bang. Iya. Itu kan, tapi kan itu tergantung partner lu, iya kan, awal apa teman perjalanan lu. Kita kan harus bisa menyesuaikan juga gitu kan. Nah, waktu pas dia teman gue ini company agak jalan santai gitu, teman gue ngikuti bang, yang orang Jakarta itu kan, rombongan tuh. Tiba-tiba ternyata dibilang ke anak-anak tuh pas di bawah, dia ditabrak sama sosok hitam. Itu cepat banget bang, kayak ngantem badannya bang. Wah, jatuh, saleo kakinya. Terus kayak teriak gitu kan, langsung dia pada saat itu dia teriak kan, aduh sakit. Wih, siapa itu gue? Kenapa? Terus dilihat kakinya tuh udah ini bang, apa namanya, udah miring gitu kakinya. Terus ditanya, lu kenapa lu? Dia nggak mau jawab di situ. Nggak apa-apa. Udah, gotong gua. Akhirnya dotong sampai di kayak baju gitu kan. Sampai turun pun dia dibopong gitu bang. Karena pada saat itu nggak ada yang bisa ngurut bang. Nah, malam itu kan kita udah sampai di Bajuri gitu bang. Jadi ada salah satu teman gue waktu pas tidur, dia ngelihat malamnya itu bang, dia dikelilingin, entah itu siapa ya, siapa sih orang iseng tengah malam ngeliling tenda. Kalaupun itu emang orang, gabutnya kebeneran kebangetan. Mau ngapain? Gitu, dia mau ngapain gitu loh. Kayak itu dia diputerin selama 3 kali. Pada saat itu emang dia udah kayak, ini ada apa ini gitu. Dia ngeri banget kalau itu yang ditakutkan itu yang dia tidak diinginkan gitu. Kayak dia tuh udah nutup sleeping bag gitu loh, saking parnonya dia gitu kan. Akhirnya di situ pada malam hari itu aman-aman aja bang, alhamdulillah. Cuman ya itu ada salah satu teman gue yang cedera gitu kan. Dan akhirnya kita siang sekitaran jam 8 jam 9 pagi lah ya, udah menuju siang sih. Kita packing bang, persiapan buat turun. Pas turun ya kan, ini udah rame bang. Jadi gue kan paling pertama ya turunnya gitu. Gue tuh ya pengen sampai warung, ngopi, minum es, rokok. Temen gue pada apa namanya, sibuk selfie bang, tuh foto. Lambat lah deh. Alay kamera. Kata gue, bocah udah sih. Kata gue ngapain foto banyak yang dapat satu doang gue gituin. Akhirnya pada situ pas gue turun, gue ngeliat tim Basarnas bang Di bawah. Aduh ini ada apa nih? Setahu gue kan kalau ada tim Basarnas itu ada evakuasi. Ada yang kecelakaan, kalau nggak ada yang hilang. Iya kan? Akhirnya gue samperin tuh bang di warung. Sebelum gue nyamperin, dia udah manggil gue bang. Sini. Ada apa pak? Putut Lesmono ya? Oh bukan pak. Oh bukan. Tapi kamu kenal ini nggak? Oh iya pak, ada pak di belakang teman saya. Dia teman saya semua. Oh dikasih foto. Udah gitu. Oh syukur dah. Alhamdulillah kalau udah turun kata dia. Ada pak. Tapi gue disitu kayak, ada apa ini? Heran nih. Iya kan? Yang bikin gue penasarannya ini si bapaknya ini nggak bilang bang. Tapi dia malah menyarankan gue buat pesen es aja dulu, capek kan gitu. Iya pak. Itu sih paling gue sampai di bawah, sampai hampir mau dievakuasi kayak gitu bang. Oke Bang Andre, sebelumnya terima kasih nih Bang Andre udah mau bercerita di Timur Misteri buat gue dan teman-teman Timur Misteri. Kita sedikit
ulas balik nih Bang. Kita Iya. flashback cerita-cerita perjalanan Bang Andre nih. Hmm. Berawal dari perjalanan nih. Bang Andre tuh hingga akhirnya nggak lewat Cimelati Bang ya? Enggak, kita memutuskan untuk lewat jalur resmi Cidahu. Resmi Cidahu. Hmm. Karena dua penjegatan tadi tuh. Pertama security, kedua sama Yang dari pusat. yang dari pusat itu apa tuh Bang? Maka saya mau nanya itu. Yang apa ya? Bisa dibilang kayak volunteer gitu Bang. Volunteer gitu kayak Iya. penjaga yang dari Cidahu. Jadi dia udah ditugaskan. Iya, jadi Gitu. ditugasin untuk ngejaga trek di Cimelati. Takut ada yang lewat situ. Karena itu juga momen-momen besar Bang ya, Mm-mm. Agustusan ya. Iya, benar-benar. Jadi karena Agustusan jadi penjagaannya lebih banyak lah. Lebih ketat. Lebih ketat. Mm-mm. Karena juga di situ banyak yang hingga akhirnya pendaki pada camping di situ ya. Benar. Itu memakan waktu sehingga Bang Andre nih ketemu sore nih di perjalanan di Cidahu itu. Ya, sampai Bajuri itu setengah 5-an. Sampai Bajuri setengah 5. Setengah 5 sore. Oke Bang Andre, sehingga hingga akhirnya Bang Andre ini di Bajuri nge-camp di Bajuri ya? Ya, akhirnya kita putus buat mutusin di ngecamp di Bajuri karena udah sore Bang. Sore. Dan itu nggak memungkinkan buat lanjutkan Ya, karena kan Gunung Salak ini cukup terkenal yang namanya masih rimba banget Bang. Dan mungkin ada aja space 1-2 tenda, tapi kan dengan orang-orang gua, teman-teman gua yang 12 orang kan nggak mungkin Bang. Kayak kita mutusin buat ngecamp di Bajuri. Nah ini ada kejanggalan nih Bang. Teman Bang Andre tadi siapa Bang? Asbeo ya? Bang Asbeo. Sempat mempunyai tingkah yang aneh. Iya. Keluar masuk tenda sampai 3 kali. Itu dia ngimpi sama ketemu cewek perempuan. Ya dia mimpi cewek dengan yang sama terus menerus. Jadi ketika kita tidur ngimpi, bangun, terus kita tidur lagi, ngimpi lagi, jadi mimpinya nyambung gitu Bang ya? Bukan nyambung. Maksudnya Dia ketemu sosok cewek yang sama. Jadi dia tidur mimpi cewek cakep Bang. Cakep. Dan itu selama 3 kali berturut-turut. Kayak gitu. Dan hingga akhirnya ketemu di dunia nyatanya Bang ya? Yang suara kresek-kresek tadi dia ngelihat ada cewek itu. Pada akhirnya dia langsung ya itu dia pasti bilang waktu pas dia sehabis ada suara kresek-kresek itu dia ditampakin dengan secara langsung gitu. Iya, di dunia nyatanya tuh di dalam mimpi itu ada di nyata. Kayak diikutin gitu sih Bang, kayak bener-bener diteror sih Bang. Sama gitu. perempuan itu. Sama si perempuan itu. Perempuannya cakep Bang. Cakep. Kuduga. Pakai daster nggak? Gue ituin. Cakep. Ya kalau saya sih ntar dulu Bang. Iya ntar dulu. Kalau cakep di rumah sih masih mending. Di gunung Bang, kita nggak kenal. Bener. Takut juga saya. Terus Bang Andre sempat ini sebenarnya yang membuat saya penasaran nih Bang. Bang Andre sempat nggak nyasar sih, dibilang ketemu tempat yang sama yang itu lagi. Itu Bang Andre yakin atau emang hanya mirip gitu? Yakin itu tempat yang sama? Yakin. Sekarang gini deh. Yang bikin gua yakinnya ini sama apa ya? Pertama itu satu rombongan, satu tim gua itu diem semua dan nggak ada yang ngomong sama sekali, dan termasuk teman gue yang sering ke situ sama. Jadi cuman hanya mereka ngasih kesan yang bingung gitu Bang ya. Maksudnya kita kan bisa ngebaca gimmick ya. Nah ya benar. Gimmicknya yang bingung gitu. Mereka tuh ngasih gimmick yang bingung tapi nggak berani mengutarakan kayak kebingungannya itu. Kode sih Bang gitu. Iya kode, karena kalau kita publikasikan di situ mungkin teman-teman ngeri pada sugesnya berlebihan macam-macam gitu ya. Sebenarnya gini sih Bang, mungkin ini boleh-boleh aja ya kalau misalkan kita ngelihat sesuatu hal kita langsung bilang ke teman. Sebenarnya sih tergantung tim lo, partner lo gitu loh. Kalau misalkan gue nih sama lo gitu ya, gue udah sering banget nih tahu saling karakternya. Udah saling tahu karakternya gitu ya kan. Itu sih nggak masalah, is okay gitu. Tapi kan pada saat itu kan gue beberapa teman-teman gue yang baru kenal gitu Bang. Jadi ya udah lebih baik kita diem, kita pendam aja gitu sampai bawah gitu. Itu yakin tempatnya itu durasinya berapa lama tuh Bang? Ketemu tempat itu sekian jalan berapa lama ketemu tempat itu lagi? Itu makan waktu Bang. Sekitaran 1 jaman kurang lebih. Kurang lebih 1 jam. Di situ lagi. Berarti rasanya jalan 1 jam di gunung itu perjalanan turun udah jauh Bang. Itu Bang, gue sampai teman gue aja halusinasi loh. Bener lagi tuh, tenda. Ternyata waktu pas gua jalan, itu
ternyata bulan bang. Bulan. Tapi sekarang gini deh, gue sih nggak mau sesuatu hal menyangkutkan ke hal yang mistis ya. Itu bisa aja jadi efek dari kecapean, halusinasi. Lu kurang minum jadi kayak dehidrasi gitu ya kan. Jadi kan ke otak pun juga kayak nggak sinkron gitu loh bang. Kayak gitu sih bang. Dan kejadian ini 2 kali bang ya? 2 kali. Ngalamin kedua kali. Hingga akhirnya pas berdoa tuh alhamdulillah ketemu jalan. Ketemu jalan di situ. Dan emang pas yang pertama itu gue cuma nanya kode aja sih. Dan pada akhirnya yang pas keduanya itu untuk memutuskan untuk kayak berdoa dan berpasrah diri aja sih. Karena itu bahaya juga bang ya. Kalau kita udah capek, jadi kita harus bisa mengendalikan rasa itu bang ya. Iya, karena kan ya mungkin bisa aja ya orang yang tersesat atau kayak gimana, ini sudut pandang gue bang ya, mungkin bisa aja dia dengan dia waktu pas dia turun tuh udah kecapean, terus juga langsung berhalusinasi gitu ya kan, dan melihat sesuatu hal yang tidak dia belum pernah dia lihat terus dia bisa lihat gitu ya kan. Karena kan kalau menurut gue si makhluk halus atau ini kan dia akan menampakkan atau akan memwujudkan dengan apa yang di kepala kita bang. Jadi apa yang disugeskan sama apa yang kita sugeskan, dia tuh bakalan ada ada kita. Gitu. Kalau menurut gue seperti itu bang. Memang gue juga pernah dengar cerita memang seperti itu bang. Jadi kita terlalu banyak ke situ hingga memancing dia untuk menghadirkan sugesti kita. Iya, kalau dia lebih baik sih lu jangan mikirin hal seperti itu. Karena lu mikirnya ya lu ramean men gitu aja dan yang terlalu mikirin hutang di rumah gitu ya kan, ya itu bisa aja. Jadi biar nggak tegang-tegang banget bang. Lebih logika kalau kita mikirin hutang. Jadi mikirnya lebih logika gitu bang. Iya. Logika aja lah kan kasarnya gitu. Jadi yaudah kayak positive thinking lah. Tapi gue selama ini gue naik ke gunung sana sini gitu bang ya, bisa dibilang gue penakut bang. Tapi waktu kalau misalkan pada malam hari itu gue buat kayak mencoba biasa aja gitu kayak ya udahlah. Jadi masih ada teman gue. Abang yang mengendalikan rasa takut, bukan kita dikendalikan sama rasa takut. Bener. Ya itu luar biasa tuh bang. Bagus. Jadi emang solusi juga buat teman-teman ya. Ketika kita di kondisi takut, rasa takut itulah yang kita kondisikan, bukan kita dikondisikan sama rasa takut bang. Iya benar. Nah hingga akhirnya Bang Andre ketemu persimpangan. Nah Bang Andre sempat dibilang disalahkan lah sama teman-teman ya, karena Bang Andre bilang tuh itu jalur putus. Iya. Nggak ada jalur gitu. Tapi pas ngelihat rame-rame itu ternyata ada gitu. Ya gue di situ sempat debat kan, gitu kan, sempat masalah, mungkin hampir berantem bang sama teman gue ini. Emosi ya. Karena kan ya antisipasi bang ya. Karena kalau misalkan gue buat nerobos tuh jalur, kalau misalkan gue kenapa-napa bang, siapa yang tanggung jawab? Dan abang sendiri dari kondisi itu. Dan itu gue sendiri. Kayak gitu sih bang. Tapi emang benar yang Bang Andre lihat itu jalur nggak ada bang? Itu bener-bener apa ya? Iya kita bisa bedain lah bang, mana yang jalur, mana yang bukan. Dan Bang Andre juga bawa senter saat itu. Mana bawa senter? Karena ya pas pertama itu gue lihat itu kayak apa sih bang? Pertama kayak bentuk jalur, tapi nggak terlalu jelas ya bentuk jalur. Tapi kayak ujung tuh mentok bang, kayak ditutup gimana sih? Iya gelap gitu aja gitu, nggak ada sorot senter gitu tuh, udah lurus aja nggak ada. Tapi waktu pas gue balik lagi sama teman-teman gue ramean itu ya. Itu jelas banget. Ternyata ada, itu jalur jelas. Benar-benar berubah yang lihat Bang Andre lihat. Dan itu bener, itu hati-hati juga sih ya. Salep, soalnya baik jalur bang, gitu. Dan gue nggak tahu juga mungkin ini kita bahas ke segi logikanya ya. Kalau misalkan logikanya ya ini penting. Salep itu udah punya 2 jalur gitu. Yang misalkan hal yang gaib ya, gue kurang paham. Kita nggak ngerti juga bang. Iya benar. Nah ini bang nih yang saya mau tanya nih bang. Pas teman abang metik ranting untuk kayu bakar nih, yang ngambil ranting, ngumpulin yang ranting, cewek itu. Iya, buat kayu bakar. Itu dia ketakutan apa bang? Dia cerita nggak? Nah, ini nih. Jadi waktu pas teman gue ini si Juli ini kan, dia punya inisiatif tuh ya, punya inisiatif buat ngambil ranting buat bikin api unggun bang. Ternyata waktu pas dia ngambil ranting itu, ternyata bukan ranting bang, potongan tangan. Makanya di situ dia kan gue sempet bilang, lu kalau capek bilang aja istirahat di sini. Dia nggak mau.
ternyata itu yang dia Bagusnya dia nggak bilang di situ bang ya. ya untungnya di situ dia nggak sempet bilang gitu. Mungkin kalau misalkan dia bilang seperti itu gue dan teman-teman gue langsung nggak tahu bang, langsung panik atau gimana. Tapi bang udah punya firasat dengan ekspresi dia seperti itu. Iya. Karena dia pasti dia menemukan sesuatu. Iya karena kan dari Aneh gitu dari kan. sebelum-sebelumnya juga dan gue pun juga gue ngerasain gitu dan kayak kok kenapa sih kok seperti ini mulu gitu loh. Dan si pada saat itu gue ngeliat muka rautnya si Jule ini kok kayak ketakutan banget gitu, histeris gitu. Kenapa gitu, ternyata dia bukan ngambil ranting tapi kayak potongan tangan gitu sih bang. Kayak gitu. Itu gimana rasanya kalau gue pribadi kita ngumpulin kayu bakar, Iya. Itu gimana terus tuh? kita ambil tangan. Nah Waduh, kalau duit mas mending bang. duit saya kantongin. Itu nggak bisa habis pikir tuh bang. Itu sih. Semoga saya nggak ketemu yang seperti itu bang. Amin. Nah terakhir nih bang Andre, Basarnas itu untuk apa bang Andre? Bang Nah Andre belum ngasih penjelasan nih. Basarnas ya. Iya. Jadi bang, gue juga sempet panik ya karena ini ada apa gitu loh. Karena yang setahu gue kan Basarnas ini kalau bukan evakuasi ada yang hilang. Iya. Ya. Dan kebetulan juga dia manggil gue gitu loh. Dan dia nanyain tim gue. Ngasih foto dan bang Andre, Nah. rombongan bang Andre itu ya. Kita bahas yang foto dulu ya. Yang foto ini ternyata bang waktu pas gue lewat jalur Cimelati, waktu gue pas debat, itu gue seperti foto bang. Diam dia foto gue. Entah mungkin untuk laporan ya. Kalau menurut gue sih itu buat laporan kayak bahwa ini ada nih pendaki yang ngeyel. Apa namanya, dia lewat jalur sini udah kita ingatkan Iya. tapi dia dia buat Memaksakan untuk naik. memaksakan lewat jalur situ. Mungkin itu buat laporan aja Iya, sih bang. buat data dia lah. Itu lah untuk soal foto bang ya. Kenapa si tim Basarnas ini lapor bahwa ada yang lapor untuk mengevakuasi tim gue nih atau rombongan gue. Ternyata yang dilingkarin kan, yang dipoto itu kan dilingkarin tuh bang ya, yang si Alkindi itu. Ternyata itu orang tuanya si Alkindi. Bisa dibilang mungkin dia orang berada bang ya, dan dia langsung manggil ke pusat bang. Basarnas pusat. Mungkin dia punya kenalan, tapi gue kurang tahu, kurang paham. Dan ya emang sih pada saat itu posisi si Alkindi ini dia baru pertama kali naik gunung bang. Baru pertama naik gunung dan itu kesalak. Dan mungkin pemikiran orang tuanya si Alkindi ini naik gunung itu cuma 1 hari, dan ternyata emang naik gunung itu minimal ya 3 hari 2 malam bang. Iya, itu minimal. Dan pada saat itu emang kita juga ada kesalahan juga sih bang, kesalahan miskomunikasi. Begonya teman gua nih yang nulis simaksi itu nulisnya 1 hari bang. Jadi sempat kita juga untuk buat ngebela diri nggak bisa bang. Kita emang udah kayak ya jelas salah jadinya. Udah kita salah atas data itu. Kita salah dan keliru, teman guanya keliru gitu loh buat nulis ininya gitu kan. Ya itu sih penjelasannya Basarnas itu. Jadi dia saya mau perjelas sedikit bang. Teman abang yang Alkindi ini izin sama orang tuanya mungkin nggak dijelasin bang, nggak jelasin lagi ya. Mungkin dia jelasin lagi kalau pendakian itu memakan waktu ya 3 hari 2 hari 3 malam ya. Iya, 3 hari 2 malam ya. Minimal 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Jadi sehingga orang tuanya itu mencari baru 1 hari padahal udah ngelapor ke Basarnas. Udah panik gitu. Dan kesimpulannya bahwa kenapa gue bisa teror bang, ternyata yang teman gue yang mimpin cewek ini yang selama 3 kali berturut-turut ini adalah apa ya, tidak disukai sama makhluk si cewek itu bang. Mungkin gua kurang paham ya, kalau entah itu mungkin yang ditempatin dirin tenda itu tempat dia atau kayak gimana, gua kurang tahu ya. Dan kita pun juga nggak bisa interaksi sama mereka. Iya dong, kan kita nggak bisa ngeliat dia gitu. Tapi alangkah baiknya ya kita pun dimanapun kita berada ya kita harus sopan santun dan niat kita apa gitu ya kan. Dan
misi numpang-numpang aja sih, bukannya kita apa ya Bang ya, takut sama mereka, bukan, tapi alangkah baiknya kita kan harus Iya, attitude-nya juga harus menjaga etika lah. gitu kan, itu aja sih Bang kurang lebihnya. Ya, saya tambahin sedikit, etika itu nggak harus ke orang yang nyata ya Bang ya. Ke Benar. orang yang makhluk-makhluk goib pun kita harus punya etika sama mereka. Ya saling menghormati aja sih kalau gitu Iya. menurut gue ya. Oke, Bang Andre, sekali lagi terima kasih nih Bang Andre Iya. udah mau berbagi cerita. Dan buat teman-teman semua, sekali lagi gue mengingatkan, cerita dari Bang Andre ini bukan bermaksud buat menakut-nakuti Iya. teman-teman semua. Melainkan cerita ini kita jadikan pelajaran buat kita Iya, bersama. benar. Bener Bang Andre? Benar. Oke, Bang Andre, sebelum kita tutup video ini, mungkin Bang Andre ada pesan-pesan nih. Itu sih pesan-pesan gue ya gue juga buat pas pada saat pendakian itu, pertama gue emang kurang persiapan Bang ya, dan emang itu dadakan gitu. Tapi ini bisa ambil pelajaran aja buat teman-teman gitu ya, bukannya gue untuk mengajari kalian ya, bukan, tapi ini pengalaman gue gitu dulu gitu ya. Ini menjadi sebuah pelajaran buat gue aja sih Bang. Dan itu kedua, teman gue kan sempat diteror kayak gitu ya kan, sampai ada salah satu tim gue cedera gitu ya. Lebih baik ya attitude-nya dan niat lu di rumah itu bisa kebaca Bang. Niat kita apa ya, yang di sana tuh udah tahu niatnya seperti apa. Jadi lebih diperbaiki aja sih diri kita gitu. Oke, gitu aja sih Bang. Makasih Bang Andre. Oke teman-teman semua, itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan hari ini. Jangan lupa juga di subscribe, like, and comment, serta aktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi dari video terbaru Timur Misteri. Dan juga intip channelnya Bang Andre di Jejak Backpacker. Karena banyak cerita-cerita menarik Bang ya. Iya. Perihal pendakian gunung. Terus Ada vlog gitu. Ada vlog-vlognya Bang ya. Epic banget ceritanya pasti. Jangan lupa di subscribe channelnya Bang Andre. Oke, kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya gue mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Gue pamit undur diri, gue Ibnu Fitro Sidik. Bang Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.